Ya, Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan pejabat dan tokoh dari Kaltim dan Kaltara. Nah, siang ini kita berjumpa dengan Bapak Dr. Jansen Tipapandan. Beliau adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang di VIP Room. Di sini kita bisa lihat nanti dinonton di YouTube Tribun Kaltim Official dan Tribun Kaltara Official juga. Kita akan mengulas beberapa hal yang menarik, terutama selamat kemarin sudah di-launching buku Bapak yang ke-7, judulnya luar biasa, Mengkhianatin Keputusan Sendiri. Nah, sebagai pembuka menarik nih Pak, kira-kira buku ini apa Pak? Kok mengkhianatin tanda kutip itu seperti apa Pak Jansen? Ya, terima kasih. Selamat bertemu dengan apa namanya, pemirsa Tribuner, Tribuner dengan, kita. Pemirsa juga boleh. Pemirsa, masyarakat yang mengikuti Tribun dimanapun juga berada. Ya, pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa relek bersama pimpinan Tribun Kaltara di sebuah tempat yang ya cukup indah, asik juga Pak ya. Asik untuk diskusi. Ya, berbicara tentang buku, saya kira judul itu memang menggambarkan sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan banyak tanda tanya. Ya, ya. Ya, saya suka judul itu memang harus menggelitik orang untuk bertanya. Ya, rata-rata judul buku saya itu memang relatif ketika orang membacanya pasti orang timbul pertanyaan-pertanyaan yang apa di balik judul itu kan gitu kira Pak. Misalnya dulu ketika buku kedua saya muncul Revolusi Desa. Orang katakan desanya bagus sih, cuma revolusinya. Nah, tapi ketika orang membaca ke dalam, ternyata mereka menemukan sesuatu yang memang harus revolusioner baru bisa lakukan. Nah, judul buku ini pun juga demikian, ya, mengkhianati keputusan sendiri. Ketika orang membaca atau mendengar mengkhianati, orang pasti berpikir negatif. Arti dipastikan pasti negatif. Nah, menariknya juga Pak Jansen, kalau saya lihat buku ini kan, kalau orang biasanya bikin tulisan, meskipun sekilas ini lebih kayak perjalanan politik Pak Jansen, tapi tidak ada foto Pak Jansen di sini. Nah, apa Pak, kira-kira dari sini dulu Pak, dari cover buku yang fotonya luar biasa, maknanya apa nih Pak? Ya, saya menulis buku bukan untuk mengeksploitasi diri. Rata-rata seperti itu. Kalaupun isinya menyinggung tentang siapa dan apa saya. Nah, buku ini saya lebih mempresentasikan sebenarnya kan simbol muatan buku itu saya perlihatkan di covernya. Nah, kalau kita lihat ini kan ketika kita membaca judul ini, mengkhianati keputusan sendiri, lalu ada gambar. Nah, ini ada jam. Nah, saya kan tidak ngajar kalian. Saya tidak ngajar kalian kan. Kalian pasti berpikir ini apa gitu. Ada jam, ada magnet, ada rodanya. Ada roda. Nah, itu kan tidak perlu saya ceritakan, orang sudah pasti punya interpretasi seperti itu. Ada jam, ada magnet, ada roda. Nah, kalau kita bicara jam, apa yang kita asumsikan dengan jam? Pasti kita bicara ada waktu. Betul. Kalau magnet itu kan selalu menarik, ya kan betul. Gitu. Kalau jam, kalau roda pasti bergerak berputar, dan mungkin ke belakang, pasti ke depan. Nah, waktu saatnya akan menarik orang masuk kepada masanya, karena jam itu terus bergerak, tidak mundur, selalu ke depan. Nah, jadi kehidupan itu ada masanya, ada saatnya, tidak bisa ditolak, pasti akan tertarik masuk dengan proses yang sedang bergerak. Gitu. Nah, di akhir, saya baca di akhir bab Pak, karena bukunya ini tebal, karena baru kemarin launching, saya sempat baca, di usia 60 tahun seharusnya saya pensiun. Kemudian Bapak maju sebagai calon wakil gubernur dan terpilih sebagai calon wakil gubernur. Nah, apakah ini yang Bapak sampaikan bahwa ini mengkhianatin keputusan tadi, Pak? Ya, memang intinya kan begini. Salah satu prinsip saya, setiap orang itu sudah harus punya satu kerangka ke depan. Artinya, kalau saya mengerjakan sesuatu, saya berharap yang saya kerjakan itu akan continue, akan terus bergerak ke depan. Dan itu artinya bahwa setiap orang yang bersama saya harus mengerti, paham dengan itu. Dan saya berharap
apa yang saya pikirkan untuk kepentingan depan itu harus bisa dilanjutkan oleh siapa-siapa. Nah, artinya ada regenerasi. Jadi dalam konsep pembinaan saya harus saya menyiapkan orang yang bisa ke depan. Nah itu bisa dibuktikan di setiap daerah yang saya kunjungi. Kadang-kadang ya orang tidak siap, tetapi saya paksa. Kamu harus siap ke depan. Kita harus perjuangkan ini. Ketika saya jadi bupati kan saya sudah siapkan orang. Bukan menyiapkan karena saya ego, enggak. Saya pelajari siapa kira-kira yang cocok. Jadi itu yang pertama, prinsip saya. Kemudian yang kedua, ketika saya berpikir di usia saya yang 60 tahun ini, bukan soal usianya, tetapi soal masa pengabdian yang menurut saya sudah cukup. Kemudian yang kedua, ketika saya bekerja sekian puluh tahun, kita kurang lebih 34 tahun saya menjadi pegawai, pada posisi strategis saya mengemban amanat tidak kurang dari 25 tahun. Ya kalau 34 kurang 25 itu berapa? Ya kan? Hanya berapa tahun saya ya hanya pada posisi sebagai staf. Tapi selebihnya saya punya tugas jabatan. Nah dalam jabatan itu saya fokus serius. Ya dari waktu hampir saya tumpahkan untuk bekerja. Nah sehingga keberadaan saya sebagai orang tua, sebagai suami, ayah, tidak maksimal bersama keluarga. Nah ini persoalan tersebut bagi saya. Kenapa? Harusnya sebagai ayah, saya harus punya perhatian pada anak, punya kesempatan untuk membentuk anak-anak saya. Nah, kemudian sebagai suami, saya juga harus punya kesempatan yang sama dengan istri saya, harus banyak berinteraksi ke orang tua. Tapi itu tidak saya berikan ketika saya bekerja sekian puluh tahun itu. Saya pikir ya udah cukup lah, ngapain ngoyok kan gitu. Nah, toh kan pengabdian itu tidak hanya dalam sebuah jabatan, bisa dalam porsi-porsi yang lain. Nah, saya ambil keputusan ketika itu, saya pensiun umur 45 tahun. Saya udah tekad pensiun 45. Ketika itu saya pikir usia 45 itu pangkat saya sudah 4C. Itu pikiran saya. Tapi kenyataannya tidak. Ya kan? Saya tidak pernah mengkhianati keputusan saya mau pensiun 45 tahun. Ketika saya 45 tahun saya sekda. Ya mungkin saya termasuk sekda termuda ya. Karena usia 42 saya sudah di sekda. Nah kemudian 45 saya pensiun ketika itu. Tetapi yang terjadi apa? Keluar peraturan tidak boleh pensiun muda. Harus berusia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Usia saya 45, masa kerja 16 tahun kan mungkin pensiun. Nah, saya kan tidak bisa disalahkan kalau saya mengkhianati keputusan itu. Karena keadaan, terpaksa. Artinya pengkhianatan itu juga iya, itu pengkhianatan juga. Saya betul-betul mau pensiun, betul-betul mau pensiun. Nah, bukti pensiun itu apa? Saya katakan dengan bupati saya ketika itu, beliau berakhir 2011 pensiunnya. Ya, sementara saya harus pensiun di usia 50 berarti 2010 pensiun. Saya katakan beliau begini, kalau Bapak berkenan, biar saya pensiun bersama dengan Bapak. Tapi kalau Bapak pun tidak, ya nggak apa-apa. Nah kenyataannya saya memang dipindahkan Samarinda. Saya terima saja, apa boleh buat. Tapi ketika usia 50 tahun saya berhenti. Harusnya kan tidak. Karena saya masih usia 50 tahun, masih 10 tahun saya bisa pegawai. Karena pangkat saya ketika itu 4D. Sudah artinya, ya kan tidak ada masalah bagi saya. Pak, kalau proses kaderisasi tadi itu juga berlaku di keluarga juga Pak? Mungkin Bapak menyiapkan anak-anak untuk mengikuti jejak Bapak gitu? Saya, bahkan istri saya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa istri saya harus jadi ini, tidak. Mana mempersiapkan itu, artinya malah harus mereka mampu memenuhi kompetensi ke depan. Betul. Jadi menjadi apa itu kan nanti kan ada masa mereka sendiri. Saya tidak bisa siapkan anak harus kemudian diganti bapak jadi bupati, nggak ada. Istri saya pun juga begitu. Tapi apa yang dibutuhkan orang untuk bersaing, ya harus daya saingnya. Yang pertama harus kemampuan berpikirnya, berbicaranya, berpelakunya harus disiapkan. Harus ada kecakapan mereka. Nah, ketika mereka berada pada posisi tertentu, itu akan berinteraksi dengan situasi yang pada. Misalnya kalau dalam politik, orang nilai dia bisa, bisa saja. Artinya menarik nih Pak, artinya kan menyangkut lagi pada buku nih Pak. Menyangkut soal dinasti. Nah berarti kan Bapak kan termasuk yang ibaratnya melawan dinasti. Tetapi juga tidak memungkirin bahwa di dalam keluarga, kalau memang secara potensi memang ada, kenapa tidak? Seperti itu Pak Isen ya? Ya saya pikir kan begini ya, dari dulu saya sudah berpikir begitu. Nah, saya belum menjadi pejabat, tapi saya sudah berpikir, kan tidak mungkin ya, kalau istilah orang ya, anak seorang gubernur, terus melihat bapaknya menjadi seorang gubernur misalnya begitu, dia terobsesi, kayaknya kok
menarik ya, kita mengabdi bilang itu. Ayah saya kerja keras begini, terus dampaknya begini. Lah kalau dia menjadi gubernur kemudian kenapa? Apa yang dipersoalkan? Ya kemudian kata nepotisme, saya pikir naif sekali kalau kita katakan anak kita jadi apa, kemudian dia mampu dari si A, lalu kita abaikan karena dia dekat saya. Lah saya kan salah juga. Ya, anak saya kemudian dia hebat, mungkin lebih hebat dari saya. Tapi ada yang mungkin bukan ada hubungan dengan saya, katakan saya lebih prioritaskan dia. Lalu apa yang tercapai? Kan tidak ada. Nah, oleh sebab itu saya katakan menyiapkan pengganti saya bukan karena hubungan keluarga atau bukan tidak hubungan keluarga. Sepanjang dia punya kemampuan, kenapa tidak? Why not? Kan katanya gitu ya. Nah, contoh ya istri saya tidak pernah targetkan istri saya ketika dia peroleh suara terbesar di Malinau. Didorong, Pak Jansen dia punya kemampuan loh gitu. Nah, terus perolehan suara juga sangat tinggi. Lalu dia harus jadi ini. Saya katakan jangan dipaksa begitu. Saya tidak mau. Ya. Akhirnya saya targetkan siapa yang bisa. Nah sudah nyatanya kan ada yang mengganti, ada yang menjadi ketua DPR ketika itu. Nah masuk periode berikutnya saya juga tidak minta. Tapi katakan Pak Jansen, Bapak ini tidak berpihak pada wanita. Loh tidak begitu saya katakan. Nah tapi saya tidak berpikir juga ketika yang menjadi ketua DPR itu menjadi bupati. Nggak pernah pikir. Tapi kenyataannya begitu dia jadi bupati kan kosong ketua DPR. Nah, kan presiden lihat siapa yang layak. Karena persoalan kalau kemudian istri saya jadi ketua DPR bukan rancangan saya. Tapi terjadi memang pada saat itu dialah yang punya pengalaman, kemampuan sedikit dari yang teman-teman yang lain. Kemudian dari dari kapasitas dia sebagai anggota DPR, pilihan rakyat cukup tinggi. Artinya terasa orang cukup baik pada dia, nah wajar saja. Tidak saya rancang kan gitu. Artinya bahwa konsep nepotisme kekeluargaan itu sebenarnya sah-sah saja sepanjang tadi Pak ya. Secara itu, kualitas, kapasitas, kemampuan. Ya. Bapak punya anak. Dalam pepatah kuno, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Betul. Makna ini selama sekian tahun anak itu bersama kita. Dia belajar melihat, mencernai. Dia juga bertemu dengan talentnya dia, kapasitinya dia. Lalu melihat kita, berarti dua posisi. Dia berinteraksi dengan siapa saja, mulai belajar dan seterusnya. Kemudian dia belajar dari kita. Ketika saya jadi bupati, katakan begitu, anak saya melihat, oh gini cara ngambil keputusan, oh gini cara ngambil, gini ngadapin masalah. Nah kalau dia lebih baik dari orang, hal yang wajar, karena dia belajar dari dua sisi. Belajar dari interaksi pribadi dia pada siapa, kemudian belajar saya. Wajar kalau saya menjadi seorang pimpinan, lalu anak saya juga mencontohi pimpinan, wajar saja menurut saya. Karena memang polisi begitu, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Betul. Artinya dia punya terah pemimpin. Ya seperti Megawati. Megawati menjadi presiden, kemudian karena memang terah bapaknya. Kemudian SBY katakan begitu ya. Terus AHY jadi presiden. Bapaknya juga. Hanya memang presiden. Tidak lebih tidak kurang dari itu. Dia juga adalah seorang cucu jenderal. Betul. Sauro ini punya tren yang cukup besar di Republik ini. Tidak salah kalau dia pun juga terobsesi karena terah jenderalnya. Nah, jadi kalau dia jadi presiden, siapa yang salahkan? Memang dia juga mendapatkan sebuah intuisi, mempunyai satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi saya kira janganlah kita berlebihan kalau soal dinasti itu. Ya kecuali dia tidak punya apa-apa lah, kemampuan tidak ada, tidak kebetulan saya udah dipaksakan. Tapi banyak bukti bahwa orang yang menyiapkan dinasti itu nggak berhasil. Walaupun berhasil dalam jabatannya, dalam pemilihannya, tapi tidak berhasil dalam bekerja. Pak, kembali soal pengkhianatan tadi Pak, ketika di usia 60 yang tadi Bapak, wah saya sudah cukup nih, kemudian mungkin diajak atau apapun, akhirnya majulah di dalam pilgub itu sebenarnya apa Pak? Emang panggilan jiwa atau ada sesuatu yang memaksa Bapak harus maju juga? Gitu? Jadi seperti ini ya, kita mengujinya begini, ketika saya berkeputusan, sebenarnya hampir rata-rata, saya maju sebagai sekda dulu juga saya dipaksa loh. Sebelum itu dipaksa. Kalau saya mau ceritakan bagaimana pemaksaannya, masa orang pindah dari satu tempat 3 hari pindah. Sebenarnya saya menolak, tapi mertua saya katakan begini, ayah mertua saya kata, Jansen katanya begitu dengan saya. Kalau orang tidak perlu kamu, orang tidak akan ngomong. Saya pikir ada benar juga. Ya udahlah, kalau saya berlebihan nanti kan malah tidak baik. Saya dianggap congkak dan sombong. Nah, saya terima jadi sekda itu. Kemudian ketika saya jadi bupati, saya juga tidak pernah merancang itu.
Saya bahkan katakan close, saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak punya duit, saya tidak punya partai, dan memang tidak punya pikirannya. Walaupun kemampuan saya ada. Orang ngomong juga pada Pak Jansen, yang lanjut nanti kamu bisa ya, ngomongnya begitu. Karena mereka melihat, tapi saya kan nggak punya pikiran begitu. Tapi kenapa? Karena ada yang ngomong ke saya, Pak Jansen, sayanglah kamu sekian tahun jadi ini kan sayang. Ya, saya tanya, pantaskah saya? Oh, lebih dari itu. Nah, Bapak kan mantan bupati, kira-kira wajar Kak saya? Oh, sangat wajar. Bagaimana caranya? Coba tanya tokoh agama, tanya tokoh adat. Dia tidak katakan tanya tokoh politik, enggak ada. Dia tanya tokoh agama, tanya tokoh adat. Itu yang sampai dengan saya. Tidak juga tanya tokoh masyarakat. Tokoh adat, tokoh agama disuruh tanya. Ya saya pikir kenapa? Intuisi agama itu nilai dalam, Pak. Adat juga begitu. Tokoh masyarakat, fenomena masyarakat itu bisa bias. Tapi kedua tokoh itu menurut saya ketika itu wajar beliau menyuruh saya tanya. Saya nggak perlu tanya karena saya sudah tahu pendapat mereka. Mereka mendorong saya, tapi saya nggak punya keputusan. Kenapa? Susah lah. Tapi ketika saya pulang, malah saya terkejut. Ketika teman-teman di sana sudah nggak perlu tanya saya lagi, mereka sudah menyiapkan partai untuk saya. Ini partai yang siap dukung Bapak. Mau apa lagi saya? Saya pikir mau maju, nggak mungkin lah partai yang ada. Tapi ternyata teman-teman itu sudah menginventarisir partai-partai dukung saya, termasuk Demokrat, ya, termasuk beberapa partai, PKS dan seterusnya mendukung saya. Ya artinya secara syarat partai saya sudah terpenuhi. Lah nolak apa lagi saya? Kenapa? Karena memang saya, keinginan mereka. Dan saya memang memenuhi standar itu. Karena saya mengenal betul Malino. Akhirnya saya terima apa boleh buat. Tapi waktu itu saya tidak katakan saya nggak mau, bukan begitu. Tapi saya nggak pernah mikirnya. Ketika menjadi bupati kedua, saya udah putuskan tidak. Kenapa? Karena ketika itu saya berakhir 2016. Sementara iming-iming pemerintah ketika itu kalau 2016 mundur ke 2017. Lah saya bilang kalau saya selesai 2016, saya sudah free 1 tahun. Ngapain saya lebih mikir itu? Cukuplah kalau berkata saya punya tabungan sedikit, cukuplah untuk saya pensiun. Ya saya pikir sudah cukuplah, banyak pengalaman saya bilang tugas pekerjaan di masyarakat di sektor lain, cukuplah. Ya saya pikir-pikir harus ada keputusan di 2015 itu, harus ada keputusan. Keputusannya apa? Ngomong sama istri. Saya punya pertimbangan gini, bagaimana? Saya tidak usah lagi maju bupati kalau itu 2017. Tidak pernah terpikir saya kemudian itu maju, pikir mundur. Istri saya bilang, kalau Bapak putuskan ya silakan, itu terbaik, Bapak mikirkan. Udah, saya ngomong sama istri saya tidak maju lagi kalau itu 2017. Ya, kalau 2016 mungkin saya pertimbangkan, karena memang 16. Tapi kalau 17 ngapain? Karena ada PJ lagi. Kan saya sudah nggak bupati lagi, ada PJ, ngapain saya mikir itu? Betul. Nah, akhirnya saya putuskan tidak. Oh, saya senang Pak. Artinya saya udah plong. Plong kenapa orang udah keputusan plong. Saya udah mikir saya akan kesini nanti yang bebas saya gitu. Seperti saya pikir dulu usia 45. Apa yang terjadi? Hari itu saya putuskan. Ternyata hari itu juga berita tentang DPR putuskan itu dimajukan 2016 lagi. Saya mau apa lagi? Saya renung. Pikiran saya waktu itu terusang lah. Saya bukan senang. Aduh, kenapa ada begini nih? Sudah senang mau bebas begini-gini, kok tiba-tiba lagi? Tantangan lagi saya pikir. Tapi apa yang saya berikan? Saya telepon istri saya orang beragama. Saya kembali kepada Tuhan. Saya katakan istri, tolong buat pertemuan hari ini, saya mau diskusi dengan hamba Tuhan, pendeta. Saya mau mereka doakan. Kalau memang Tuhan memang mengendaki saya menjadi bupati, akan semua lancar. Semua lancar, Pak. Karena maju. Lalu pikiran saya berat. Nggak aneh nggak ya kalau saya misalnya 2016 selesai, sementara dimajukan, saya tonton orang. Apa alasan saya biarkan orang juga? Kan gitu. Saya kan tahu siapa-siapa di mal itu. Kapasitas mereka saya paham. Sementara saya masih cukup cukup steady lah. Nggak ada masalah kalau saya maju kan begitu. Tapi kan saya tidak bisa, saya maju, tidak. Saya kembalikan lagi. Kalau ini kehendak Tuhan, saya maju. Nah, apa syaratnya? Saya harus begitu. Saya ada fundamennya. Kalau semuanya lancar-lancar saja, ya oke. Ketika saya menempel begitu, berjalan Pak. Lalu teman saya dari satu partai, dia telepon saya. Pak Jansen, kami dukung Bapak. Saya kaget juga. Karena menurut saya, mereka rival saya. Tapi kenapa dukung saya? Betul kah ini? Betul, oke.
berarti kan Demokrat plus satu itu, plus wakil saya. Nah, juga klop lah ini. Nah, akhirnya saya maju. Itu berhasil. Bupati kedua. Artinya kalau saya sudah putuskan itu kan tidak mengkhianati sebenarnya, tapi akhirnya kan keputusan tadi tidak, kok jadi lagi. Pasti orang bilang politik penyasan. Saya katakan tidak, saya tidak berpolitik. Betul-betul saya putuskan. Kemudian yang gubernur. Ya, ketika itu sudah pikir, ya, saya normal loh berhenti 2021. Saya pikir cukup lah. Kalau saya hitung-hitung kan 25 tahun saya di pemerintah strategis. Hampir 8 tahun saya di sekda loh. Ya, kemudian saya 10 tahun jadi bupati. Ya cukup lah sudah. Ya kalau istilah sedikit tabungan ya adalah kebun yang saya sudah buat, rumah saya impikan dulu saya sudah punya, saya udahlah cukup lah itu. Saya putuskan tidak lagi. Dan saya ngomong sama istri saya. Ya saya dari sini. Istri saya bilang, ya kalau mereka tahu kalau saya sudah bilang, sudah saya nyampaikan sesuatu mereka, itu udah pasti putusan saya. Dan biasanya susah mereka mengubah pendirian saya, karena saya selalu mengambil keputusan itu saya renungkan dulu panjang. Lalu saya ngomong pada istri saya. Artinya setiap mengambil keputusan, Bapak pasti dengan ibu, istri, pasti, dan keluarga ya. Anak. Yang kedua sama tokoh-tokoh agama. Saya ngomong sama istri saya begini. Saya mempertimbangkan dulu kan mau pensiun. Nah, saya kira cukuplah sudah. Saya kan malah saya sebutkan materi saya. Ini sekian. Dari sebulan ini sampai ini cukuplah untuk kita menunggu hasil panen. Kalau pelihara ayam cukuplah ini. Kalau payah ayamnya cukup. Kan makan itu kan tidak akan berjuta-juta. Ya, kalau kita sudah nanam sayur, pelihara ikan, pelihara ayam kan cukup, nggak belajar lagi. Cukuplah untuk hal-hal yang sifatnya ya pengadaan tidak biar. Nah, saya pikir cukup, berhenti. Dan akhirnya maju. Tidak maju. Atau awalnya tidak maju dulu? Saya sudah mengatakan tidak maju lagi, cukup. Di 2019. Saya diskusi istri saya. Nah kebetulan Natal semua keluarga saya kumpul. Karena dari istri anak sudah katakan. Tapi ketika itu anak-anak saya bilang, Pak nggak mungkin lah. Kenapa? Bukan kami mau Bapak jadi pejabat lagi, tidak. Kami berpikir Bapaknya nggak mungkin lah berhenti dari politik. Karena Bapak ini kan setiap dari pagi ke pagi bicara politik terus. Bicara masyarakat, nggak mungkin lah Bapak berhenti. Nah pastilah Bapak ini berpikir, saya bilang tidak. Dunianya sudah saya plot dalam pikiran saya. Saya tidak lagi mau bicara ini. Saya bulan Desember kumpul sama adik-adik dan kakak saya. Sampaikan juga, semula mereka juga sama dengan istri saya, anak saya. Nggak mungkin lah katanya. Tapi saya sudah jelaskan. Oke, kalau itu bapak kakak ya oke lah. Terus tidak ada lagi pikiran untuk menjadi. Jadi keputusan itu udah bulat. Tapi memang disitulah manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Tapi cara-caranya memang aneh-aneh juga. Teman-teman di politik menghubungi saya, Pak, Bapak sajalah. Waduh, saya sudah putuskan enggak. Yang beban berat saya, partai saya. Walaupun partai saya cuma 4 kursi, tapi tinggal nambah 2 sudah jadi. Ya. Nah, jadi saya sudah disyaratkan oleh teman-teman di partai, Bapak maju. Silakan mau berjuang di 1 atau di 2, silakan kami dukung. Ini kan beban kok saya. Tapi Bapak tahu nggak pikiran saya? Bagaimana cara saya mengelak dari itu? Cari cara supaya saya bukan saya. Tapi kan tidak saya, tapi harus penjelasannya itu tidak menunjukkan saya itu tidak mau maju atau penakut lah karena begitu. Berarti kayak semacam dalam berpolitik Pak, mengalir gitu aja ya. Misalnya gini, 5 tahun bupati selesai, udahlah saya cukup nih. Ya, kemudian tidak ada berpikiran untuk maju lagi. Padahal di beberapa pejabat itu atau orang-orang sudah pemimpin itu kalau udah satu. Tapi normalnya begini loh Pak. Iya, kan? Ya, ini intinya begini. Kalau kita berpikir nggak mungkin lah penyasan nggak maju kan gitu. Betul ya. Nah, tetapi kan saya kan berpikir begini. Kalau 5 tahun saya wajar saja. Kan 2 periode. Saya memenuhi syarat untuk bisa lanjut kedua. Kenapa? Orang masih memerlukan saya dan orang berpikir nggak mungkin lah ada yang menyamai Pak Jansen lagi karena dan yang kedua kan pasti Bapak keinginan selesaikan dulu deh, misal 5 tahun kan belum tentu selesai program-program pembangunan yang ada kan. Cuma tadi kan saya berpikir begini, normalnya 2016 saya selesai periode kedua, periode pertama, kemudian 2021 saya selesai periode kedua, saya pikir cukuplah sudah itu. Gitu ya? Nggak mungkin lah, saya nggak mau mikir lagi lah. Kalau anggota DPR enggak, yang calon gini pun enggak juga. Walaupun orang katakan Bapak sudah layak menjadi ini, saya enggak pikir. Saya putuskan kenapa? Karena ada
ada diskusi di DPR RI, pemerintah pusat itu kan kalau nanti 2016 itu dimundurkan ke 2017 kan begitu. Tapi keputusannya kok aneh kok 2015. Artinya setahun ini pasti akan diambil alih orang lain SPJ, gitu kan. PJ Bupati kan. PJ-nya. Nah kan untuk apa lagi saya bikin. Dan ternyata kembali ke 2016. Ternyata dimaju ke 2015. Kan ke 15, 9 Desember 15. Lah, artinya kan saya 21. Anda yang pertama 16, tadi betul. yang ke 17, 16 ke 17. Nah, kenapa dia maju 15? Lah kan saya kan loh, dari secara wajar loh. Kenapa saya tonton orang maju? Apa alasannya? Nah, sementara saya punya kapasitas. Ya, tapi kan saya tidak serta-merta. Saya putuskan, ya saya serah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang mengizinkan saya ikut, dia memperlancar semuanya. Tapi menariknya gini Pak, ketika Bapak menyatakan bahwa saya sudah cukup nih, tiba-tiba dikendaki maju lagi, kok justru malah berhasil itu Pak? Di dalam berpolitik Bapak punya nggak semacam feeling ketika saya maju, feeling saya nih jadi nih. Ada nggak seperti itu Pak? Pasti ada. Artinya keputusan itu juga harus pada dua posisi. Pertama itu sisi saya. Nah, saya mempertimbangkan kalau saya maju harus menang. Dia keyakinan dulu Saya mencernai situasi strategi orang seperti apa. Kenapa dia kalah? Saya cernai karena saya orang politik. Saya maju di bupati pun saya cernai betul-betul. Kalau ada peluang politik saya baru mau. Kalau enggak saya nggak maksa. Karena saya percaya satu hal. Ya dalam agama pun punya nilai keyakinan dan percaya kepada pernyataan bahwa setiap orang itu sudah punya jalur hidupnya. Bahwa manusia itu ditentukan jauh sebelum dalam kandungan ibu. Karena semua agama ngajar begitu loh. Kenapa saya harus ngoyok pada orang lain yang jadi bupati? Memang jalan hidup dia. Sama seperti Mas lah. Jadi pimpinan tribun. Memang kenapa? Memang garisnya begitu. Tapi setelah ini yakin nggak jadi lagi? Iya percaya aja. Jalani saya dengan baik pasti jadi apa? Kemudian kita mana tahu. Oleh sebab itu saya mempelajari hal-hal yang terjadi. Kalau saya mau target ruang untuk menjadi calon ya saya akan ikuti. Tapi kalau enggak jangan paksa. Nggak akan paksa. Nah ketika saya akhirnya memutuskan kenapa saya akhirnya putuskan mengkhianati keputusan itu ada beberapa pertimbangan prinsipil. Yang pertama saya ukur dari sisi pemerintahan, saya menurut keyakinan saya bisa, saya punya kelebihan, saya punya keunggulan. Menurut saya melihat Kaltara dengan jelas loh. Dari aspek pemerintahan saya bisa lihat, dari aspek pembangunan saya bisa lihat, dari aspek masyarakat saya bisa lihat. Jadi saya jika saya maju, saya bisa memenuhi target tiga hal itu. Kemudian dari infrastruktur politik. Ya saya punya keyakinan juga ya partai saya punya peluang. Dukungan kawan-kawan yang partai lain pun juga punya ke saya karena mereka diskusi dengan saya, minta ke saya. Tapi saya tidak buka-bukaan. Ya katakanlah partai besar. Memang partainya punya pikiran tidak dukung saya, tapi orang-orangnya dukung saya. Iya, betul. Nah ini kan hitungan politik. Oke lah saya tidak dapat partaimu, tapi orangmu dukung saya. Nah ini kan hitungan. Betul. Sehingga saya punya yakin kalau maju saya pasti menang. Kemudian yang kedua, peluang. Apa? Ya peluang ya. Peluang itu bisa nggak saya ciptakan? Ya kalau saya kiranya saya maju dengan alasan yang tertentu, saya menang. Itu satu. Nah kemudian yang kedua kan, kenapa saya harus mengkhianati putusan saya? Karena saya melihat Kaltara kan. Saya waktu Kaltara tahun 2000 itu, saya waktu itu di Camat Pesok. Saya sudah lihat fenomena itu. Menurut saya wajar itu dimekarkan, karena saya bertugas di pedalaman. Saya melihat ini tidak mungkin kalau tidak dimekarkan sampai kapanpun ada begini. Tapi kalau dimekarkan rentang kendali pasti akan mengecilkan, artinya makin sempit, makin terjangkau lah kira-kira kalau dimekarkan. Harapan saya perbatasan diperhatikan, pedalaman diperhatikan, masyarakat pedalaman pasti mendapatkan layanan. Jadi menurut saya sangat tepat kalau dimekarkan. Kemudian saya jadi Sekda Malina tahun 2000. Saya ikut memberi support, memberi dorongan, bahkan berkontribusi dengan cara saya, karena ketika itu kan perjuangan untuk pemekarannya kan lebih banyak di sisi politiknya. Nah, saya pegawai negeri kan tidak boleh, tapi saya beri dukungan. Ketika saya jadi bupati, saya beri dukungan sepenuhnya. Saya beri dukungan sepenuhnya. Bahkan kalau kita bicara tentang perjalanan Kaltara ini kan, ya boleh dikatakan sudah ada yang menyatakan mundur. Padahal ada persoalannya. Kenapa? Mempengaruhi pendapatan dan seterusnya. Tapi bagi saya persoalannya ini sudah berjalan loh, nggak boleh dihentikan.
harus jadi. Nah, jadi oleh sebab itu pada tahun 2011, 2012 pertarungan tingkat tinggi. Artinya iya apa tidak. Tapi saya bersyukur Pak Awang punya konsistensi. Jadi beliau bulat, Kaltara dimekarkan. Nah, menurut saya salah satu yang menjadi Kaltara yang jadi Pak Awang. Ketika kami di kampung kumpulkan, tanya satu-satu nih. Kamu kemana? Kamu kemana? Kamu kemana? Yang lain udah mundur loh. Tapi yang menyatakan maju tetap satu-satunya harga mati itu Malinaw. Kenapa? Ya itu alasan itu tadi, bukan alasan pribadi saya. Alasan bahwa Kaltara harus dimekarkan. Kenapa? Konsistensi pemerintahannya. Nah, ketika sudah jadi, loh kok pemerintahan itu yang kita harapkan tadi itu kok nggak mikir itu? Kan jadi kita kita mau perbatasan diperhatikan, kedalaman diperhatikan, di pantai diperhatikan, pemerataan harus jalan. Ini maunya kita rentang kendali pemerintahan harus semakin dekat. Tapi kok yang terjadi di pemerintahan kisruh terus, kelahi terus, dan ini kan tidak seperti kita harapkan. Dan saya sebagai orang Kaltara jadi rasanya, aduh, kenapa jadi begini? Tapi saya tidak pikir, seharus saya tidak begitu. Tapi ketika pertanyaan satu pikiran yang muncul di pikiran saya, kan saya suka baca juga. Dia katakan begini, kalau peluang baik itu tidak diambil oleh orang baik, maka orang yang tidak baik lain mengambilnya. Lalu saya berenung, saya tidak bermaksud mereka tidak baik, mungkin tidak cocok di tempat itu. Oke lah, kalau memang akibat ini saya harus putuskan, saya akan maju. Kenapa? Dorongan-dorongan itu ada. Tinggal saya, ya apa tidak? Ketika saya harus meninggalkan meninggalkan tanggung jawab yang harus saya berikan, rasanya saya menonton lah. Suatu saat nanti Pak Jansen, kamu dulu jadi ini karena mau, akibatnya ini. Bendera di batin saya. Saya pikir ini tidak baik. Ketika saya harus memberi kontribusi, kenapa saya lepas? Kenapa saya tinggal? Kenapa saya biarkan? Ya kita kan bisa lihat ya. Saya tidak mencercai teman-teman yang menyinggung teman-teman yang berada saat itu. Hampir setiap hari kita berpikir bahwa pimpinan itu harus mendidik harusnya, memberi motivasi, mendorong semangat. Tapi yang kita dengar kan tidak begitu. Ada pertarungan politik yang akhirnya membawa masyarakat terblok. Setiap hari kita dengar yang tidak positif. Bagi saya tidak cocok lah. Nah, jadi akhirnya ketika Pak Zainal mengajak saya dengan cara beliau, ya saya pikir ya cocok lah, karena beliau orang pemimpin yang tidak terimbas oleh hal-hal yang politis seperti zaman dulu. Kenapa secara partai Bapak ketua partai, secara pengalaman di pemerintahan Bapak mungkin lebih, kenapa nggak langsung misalkan mengambil posisi yang satu? Itu yang saya katakan tadi, can politik itu harus dicernai, dipelajari baik. Kita harus bisa mencernai lah. Makanya kita harus tahu mengukur kapasiti kita dari semua sisi. Dari pribadi saya nggak masalah. Jadi orang pertama ya hal yang wajar. Karena soal kemampuan, tapi ada hitungan-hitungan lain kan, harus ada vote-nya kan, pemilihan kan, harus ada orang menimbang. Saya menimbang kalau mau menang kedua, karena ada hitungannya. Kenyataannya begitu, betul. Siapa yang berpikir kami dua menang? Orang melihat infrastruktur lebih kuat, tapi ada satu hal yang kami udah baca, orang ingin gubernur baru. Nah, jadi saya punya keyakinan kalau dimainkan ini semua dengan cara yang benar, pasti menang. Ya, kita bersyukur, ya memang garisnya Tuhan memberi ruang untuk kami saat ini. Jadi pada posisinya saya mengambil keputusan maju itu bukan karena saya mau jadi pejabat, enggak. Saat ini pun saya juga nggak melihat jabatan itu sebagai sesuatu yang harus saya pertahankan, tapi harus bekerja. Nah, kesempatan saya ini juga mudah-mudahan juga masyarakat Kalimantan Utara dan siapa saja lah, bahwa kita bekerja memimpin, membangun itu jangan lihat jabatannya, lihat arah daripada yang mau dicapai. Nah, arah Kaltara hari ini kan mengajak rakyat semua, kabupaten semua, kita berorientasi kepada kepentingan rakyat. Ya kalau arahnya seperti itu, mari kita sama-sama bangun. Dan saya pikir step by step pasti akan tercapai. Kalau Tribunal menarik dengan Pak Jansen. Nah, di buku itu juga menariknya gini Pak, ibaratnya Pak Jansen itu tidak pelit dengan ilmu tadi kan, karena di situ ada misalkan bagaimana caranya menjadi seorang kader politik ketika akan maju, bagaimana cara berkampanye, termasuk politik uang dekat dengan masyarakat. Itu yang
akan Bapak sampaikan seperti apa, Pak? Apakah karena juga menjelang 2024 juga, sehingga buku saya yakin akan laris manis, Pak? Ya, kalau saya berpikir begini, Pak. Membangun itu bukan di sana, ya, bukan di sana ini, tapi di sini. Kemudian landasan kita jelas arahnya. Kalau kita mau berbuat apa saja dalam negara kesatuan Indonesia ini ada standarnya. Pembangunan bangsa Indonesia ini pertama jiwanya ada, jiwa Pancasila, dan itu tidak main-main. Oleh sebab itu saya sangat prihatin ketika kita tidak lagi mengajar Pancasila itu. Pancasila itu jiwa kita, way of life kan, jalan hidup kita. Kalau sudah begitu, kenapa kita mengabaikan nilai itu? Nah, kalau kita bicara politik, boleh kita berbeda politik, tetapi dalam konteks kita bicara kebangsaan, tidak ada yang berbeda lagi. Nah, ini kan sering begitu. Coba bayangkan, berbeda tapi bermusuh, kan tidak bagus nih. Strategi boleh bertarung, tetapi persaudaraan harus tetap kokoh. Kenapa? Lah, kita bicara Indonesia. Politik itu tujuannya apa? Mendapatkan kesempatan untuk bisa memberi kontribusi. Artinya kalau berkuasa, kan dia membangun Indonesia. Katakanlah dari presiden ke presiden. Beda partai yang mendukung, tapi kan tujuannya tetap Indonesia. Ketika SBY memimpin, dia membangun Indonesia. Ketika Pak Jokowi memimpin, dia pun membangun Indonesia. Partai yang mendukung berbeda-beda, tapi apa harus berkelahi? Apa harus mencertai Pak SBY? Apa harus mencertai Pak Jokowi? Ini kan pikiran-pikiran negatif ini. Yang menurut saya kerdil sekali. Saya dalam buku ini saya suka bacakan. Di zaman Bung Karno dulu, bertarung itu Pak. Tapi saya senang ya dengan tarungan mereka itu. Sifatnya membangun ilusi kebangsaan. Ya, boleh berbeda politik. Orang seperti misalnya Moso dengan Agus Salim, dua-dua itu berbeda loh. Tapi ketika mereka bicara Indonesia, mereka satu. Coba baca kan, dia ngolok gitu, ngolok-ngolok gitu, tapi tidak mencercai jiwanya, tidak merusak pikirannya, bahkan tidak merusak badannya. Tapi pikiran kebangsaan mereka tetap yang terdepan. Nah, saya berharap kita seperti itu. Kalau menurut saya pergerakan politik bangsa ini mendidik bangsa kita menjadi bangsa Indonesia, bukan menjadi bangsa yang bermusuh. Kalau sekarang kan kita bisa lihat jatuh menjatuh. Maaf ya, mohon maaf ya, saya bicara di sini bukan kapasiti sebagai kader Demokrat tidak, tapi kan saya mencernainya begitu. Kita lihat ya, di 10 tahun Pak SBY, siapa yang bilang Pak SBY gagal? Kalau rating ekonomi kita, SDM kita, posisi tawar kita di dunia cukup kuat. Tapi di era berikut orang mencercai Pak SBY. Loh, seperti kita tidak makan ketika SBY jadi presiden. Lah siapa yang mengatakan apa yang dibuat Pak SBY 10 tahun itu tidak ada sekarang? Betul. Oke, kalau kita anggap ada, hilangkan semua yang dibuat SBY. Kita buat yang baru, oke lah, kita jelekkan dia. Tapi fondamen negara ini tidak hanya karena SBY. Tapi oleh Bung Karno. Soeharto, Pak SBY betul-betul ngajar saya, belajar pandangan Pak SBY. Dia kan beliau pernah ngomong sama saya, kita Pak Jansen membangun negara itu berkelanjutan. Ketika saya memimpin, ingat loh, Pak Bung Karno meletakkan dasarnya. Masuk ke Pak Harto, memang ada hal-hal negatif yang mungkin orang pandang Pak Harto, tapi dia meletakkan Indonesia hampir 30 tahun loh ya. Kemudian masuk kepada Habibie, memang orang berpikir macam-macam juga, tapi dia meletakkan landasan. Begitu masuk ke Megawati, masuk Gus Dur, masuk Megawati, masuk SBY, semua itu rangkaian yang menuju Indonesia. Ya. Betul. Ketika kita mencelah Pak SBY, artinya kan mengajar anak-anak kita mencelah. Nah, saya tidak mau itu. Itu yang saya katakan. Etika politik itu etika politik Pancasila. Jangan etika politik pertarungan, permusuhan yang tidak bermanfaat. Ada pembangunan politik, ada politik pembangunan. Semua berdasarkan Pancasila. Karena apapun yang dilakukan anak bangsa, ingat ya, anak bangsa, apalagi orang yang punya peran dalam perpolitikan, harus membawa warna Indonesia. Warna Indonesia apa? Pandangan ideologisnya Pancasila. Pandangan filosofinya juga dipengaruhi oleh agama. Ya, tidak ada satu agama pun yang buruk sebenarnya dalam pengertian, kalaupun orang yang fanatis luar biasa. Agama ini paling baik, ya bolehlah memang begitu. Kalau nggak begitu, Bapak tidak beragama Islam, saya tidak beragama Kristen, karena saya punya keyakinan yang benar. Tapi dalam kita hidup berbangsa harus satu. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kesatuan.
perserikatan, ada persatuan yang berbeda-beda itu menjadi satu. Dalam harus dipahami. Negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kesatuan? Ada perbedaan-perbedaan yang ada, harus disatukan menjadi satu kesatuan. Ini harus dipegang teguh. Dan kalau saya mau jujur ya, disinilah saya berpikir sedih, saya mikir ada orang yang tokoh, tapi memperlihatkan seolah dia itu tokoh, betul-betul tokoh, tapi menjatuhkan moral bangsa. Banyak itu. Tapi karena dia berkuasa, dia anggap dia benar. Tapi satu saat akan dicerca orang juga. Betul. Nah, jadi ini yang menurut saya ya, marilah kita melihat Indonesia ke depan itu dalam perbedaan, tapi dalam bersama-sama ke depan. Makanya di buku ini juga ada semacam bapak bangsa, ada Mahatma Gandhi, ada Gus Dur juga diungkap juga di sini, Pak. Saya salut dengan Ibu Megawati loh ya. Walaupun di satu sisi saya menyinggung beliau, untuk hal yang memberi teladan, tapi beliau juga sudah memberi teladan luar biasa, berjuang sampai menjadi seorang presiden. Siapa yang bilang perjuangan Megawati mudah? Tidak. Dia punya integritas perjuangan luar biasa loh ya. Perjuangannya luar biasa. Kalau ibaratkan tantangannya luar biasa. Kita sudah memilah itu panjang loh ya. Tetapi kesimpulannya Megawati seorang yang memiliki standar teladan yang patut kita teladani, sisi positif. Kalau negatif pun beliau juga menunjukkan hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Tapi kan itu kan pandangan objektif, bukan subjektif. Saya tidak membenci atau tidak menyukai, tapi saya melihat hal yang sepantasnya kita teladani dari siapapun juga. Sekalipun dari musuh. Karena kita tidak bicara permusuhan kan, dari orang yang berbeda, lah kita berbeda. Tapi dalam kaitan kita untuk mikir bangsa, kita bersama. Nah, jadi dari Megawati, dari semuanya, Pak Jokowi juga, kalau dipikirkan Pak Jokowi dari partai yang berbeda dengan saya, tapi dikala beliau katakan begini, kita membangun dari pinggiran. Menurut saya itu benar. Pinggiran itu para rakyat banyak. Walaupun beliau itu melanjutkan pembangunan di era Pak SBY, membuat Undang-Undang Nomor 6 2014, arti desa, dia melanjutkan konkret harapan Pak SBY. Undang-undang itu dijalankan, betul-betul dijalankan Pak Jokowi, betul itu. Bahkan harus menurut saya semua orang harus mendukung itu. Artinya kan bahwa sebenarnya setiap pemimpin kan punya eranya masing-masing dan tentunya juga harus saling berkaitan dan saling melanjutkan, tidak saling yang seperti Bapak sampaikan tadi saling mencerca dan sebagainya, Pak Jansen ya. Indonesia hari ini ada Indonesia yang didambakan oleh Pak Harto. Dia katakan, kalau kita tidak mencintai Indonesia dengan mencintai produk kita, 25 tahun yang akan depan kalian akan menghadapi suasana lebih besar. Itu dicatakan beliau 25 tahun yang lalu. Nah, beliau mengharapkan hari ini Indonesia itu kuat. Sektor pangannya kuat, infrastrukturnya kuat, SDM-nya kuat. Itu harapan Pak Harto lah. Sementara orang lain tuh tidak setuju dengan Pak Harto kan. Tapi apa yang dibuat Pak Harto kan hari ini kan bisa. Nah, begitu juga Pak SBY. Apa yang diharap SBY ketika dia presiden, dia harap lihat Indonesia nanti, sehingga dia buat ini. Nah, begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin Indonesia nanti seperti ini. Kan saya, interest loh dengan pernyataan presiden. Kita harus mandiri. Kita harus ciptakan peluang sebanyak-banyaknya. Apa dia? Kita tidak ekspor lagi barang-barang mentah keluar. Kita ciptakan aluminium, besi. Kita tidak kirim besi ke orang dibuat di luar. Tapi kita buat Indonesia. Itu kan luar biasa itu. Artinya untuk bangsa itu betul. Contoh, mengolah besi, itu tenaga kerja berapa? Teknologinya berapa? Kesempatan kerja berapa? Itu sementara ini kan di luar. Tapi sekarang dibawa Indonesia, berarti kan kemandirian di Indonesia. Nah, ini menurut saya kan suatu hal yang tidak dilihat dalam perbedaan loh ya. Sekarang beliau menjadi presiden itu karena didukung oleh satu partai besar. Ya partainya iya, tapi Pak Jokowi ini kan Indonesia. Nah, ini menurut saya seperti itu. Betul. Nah, ini terakhir Pak Jansen. Apakah ini juga akan terjadi seperti 5 tahun yang lalu gitu misalkan? Apakah nanti ketika sudah berakhir masa jabatan wakil gubernur nanti juga cukup saya pensiun dulu atau mungkin Bapak tanda kutip akan berkhianat lagi, Pak, di 2024? Saya berpikir begini. Saya tidak mengajak kita mencoba melihat seperti apa langkah berikut, karena setiap waktu begini dia mengkhianati terus. Apakah nanti juga mengkhianati? Nah, itu kan kita pikir begitu. Jawabannya sih sederhana. Semua orang punya kepentingan, semua orang punya mau. Saya juga mau. Tapi tanda petik mau menjadi apa? Kalau dulu teman-teman saya tanya, Pak Jansen, kamu mau jadi apa? Katanya begitu kan. Oh, jadi apa misalnya jabatan apa kan gitu loh. Ngapain sebenarnya jabatan? Jabatan tuh macam-macam. Ada jabatan kepala rumah tangga, ada jabatan ketua RT,
ada jabatan kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Di atas presiden siapa? Rakyat. Lah sekarang siapa mau jadi apa? Kalau dia bicara mau saya jadi bupati, ada gubernur. Kapan saya buat cita-cita hanya sebatas bupati, kata-kata begitu ya. Maaf ya terpetik ya. Ini kan kalau saya menjelaskan pada orang lain, kamu mau jadi apa? Jangan buat batasan dalam hal kita menentukan menjadi apa. Apa garis hidup itu udah ditentukan Tuhan loh. Saya pegang teguh itu Pak. Maaf ya Pak, saya sebagai orang beragama, saya punya landasan meletakkan garis perjuangan saya. Pertama, dalam keyakinan saya sebagai orang Kristen, tegas dalam ayat ya, firman Tuhan mengatakan begini, kamu telah kujadikan ketika kamu dalam kandungan ibumu. Bahkan jauh sebelum melahirkan ibu kamu sudah kujadikan. Artinya hari ini 62 tahun yang lalu, sebelum itu saya sudah jadi apa? Sudah ada garis. Ya, sudah ada garis turun saya, takdir saya. Kemudian yang kedua, ada ayat yang juga menjadi pegangan saya. Kamu kuciptakan, ya tanda petik ya, untuk melakukan sebuah perbuatan baik yang telah kau siap jauh sebelumnya dan kamu ada di dalamnya. Apa artinya? Kalau saya ke Tarakan, saya menggunakan speed, saya harus ada dalam speed baru sampai ke Tarakan. Ke Jakarta menggunakan pesawat, saya harus dalam pesawat baru ke sana. Nah, kalau dalam konsep hidup kita sebagai manusia, saya tidak tahu batasannya. Mau kemana saya, harus lewat apa. Tapi sebagai orang beragama, ya sudah ada tuntunan hidup kita sebagai pribadi. Jangan buat ini, jangan buat ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kalau mau jadi orang baik harus buat gini. Loh, orang baik apa? Kalau Bapak senang dengan saya, begitu Bapak lihat saya mampu, Bapak pasti percaya dengan saya. Tapi kalau Bapak melihat saya nggak ada kemampuan tapi mau, Bapak pasti nggak akan mau. Lalu mau jadi apa saya kalau begitu? Nah, bagi saya persoalan sekarang bukan batasan jabatan. Ketika 2000 orang bilang, oh Pak Jansen masih bisa itu, begitu, silakan aja. Tapi apa begitu dalam hati saya? Enggak. Saya katakan masa itu ada masanya. Mau jadi apapun masa itu ya tetap saya berjalan ke depan. Tidak akan pernah berpikir, oh saya mau jadi ini, ya enggak. Mohon maaf ya, bukan tidak ambisi atau bukan tidak mau, bukan itu. Pokoknya kita jalanilah. Sekarang tugas saya membantu Pak Gubernur. Saya ingin beliau menyelesaikan tugas masa ini dengan baik. Kalau nanti beliau berpikir maju, ya silakan maju. Saya kan tidak berpikir saya harus ikut. Kalau saya pikir begitu kan naib saya. Sama-sama tapi maju. kalau ternyata ya katakanlah udah cerai, ya silakan aja, kan itu kan masa itu. Oh kita sama, ya itu masa itu. Kalau diajak, apa saya mau? Kan tidak bicara seperti itu. Pokoknya jalanilah hidup ini. Siap. Ya, ada masa kita jadi apa? Ada banyak hal menjadi tanggung jawab kita. Bukan soal itu saja. Contoh literasi. Saya hidup dari buku. Saya mau hidup dari buku. Kalau orang, masa Pak Jansen dapat uang dari harga buku cuma 100.000? Lah ya, kalau 100.000 saya dapat, kenapa? Oh ya kan kalau kalian beli buku saya, masa saya beli buku Bapak Pak? Katanya. Saya kan pegawai, susah cari duit, beli buku apa Pak? Bapak kan pejabat loh, ya bukan soal itu. Saya mau hidup dari karya saya. Jadi saya jual buku sekarang nanti. Kalau nanti buku saya laku kan? Saya pembeli pertama. Iya. Iya. Sudah beli kan atau dapat dari ini? Saya dapat dari kemarin. Luar biasa, terima kasih Pak Jansen. Banyak sekali informasi yang kami dapat. Nah, Tribunner yang pengen tahu secara detailnya bisa baca di buku Pak Jansen, Mengkhianatin Keputusan Sendiri. Banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang terpenting juga bagi para politisi muda, baca buku ini wajib Pak Jansen ya. Karena banyak sekali teori-teori, tips-tips bagaimana menjadi seorang politisi yang baik dan insya Allah akan duduk di kursi DPRD. Ya, mungkin saya ada tambahan. Ya, silakan Pak. Begini, saya berpikir kita semua ini harus hidup berkontribusi, harus selalu memberi. Seperti lampu, ya dia tidak pernah menyatakan, oh saya mau menerangi tribun, enggak. Saya menerangi ini, enggak. Tapi dia bercahaya saja, menerangi. Siapa yang berhasil tetap diterangi. Tapi persoalannya, apa yang kita buat di saat ada kesempatan? Ada kesempatan, apa yang kita buat? Nah, kalau dalam tanda petik, pikiran saya, kita di Indonesia. Kita membangun Indonesia. Nah, bagaimana kita memberi kontribusi yang terbaik untuk Indonesia yang baik, yang kuat. Jangan kita menciptakan itu kekuatan untuk diri kita, tapi menghancurkan Indonesia. Ini menurut saya terus terang ya, ini sudah terlihat
Terlihat di mana kita saling serang menyerang antara tokoh-tokoh saling serang menyerang, saling menjatuh. Lalu apa yang kita titipkan kepada generasi kita? Legasi apa? Betul. Nah, saya berharap pengertian mengkhianati keputusan sendiri ini sekarang menjadi memori politik saya. Saya melihat Indonesia ke depan perlu dibangun dalam cara berpikir Indonesia. Ingat ya, cara berpikir Indonesia itu Pancasila. Itu yang pertama. Temuan yang kedua, ketika kita mengenal jembatan, kerjakan dengan baik. Dan kita yang tidak mungkin mendukung, jangan merusaknya. Tapi berilah dukungan. Kenapa? Baik buruk yang kita lakukan dengan jembatan itu berpengaruh. Mungkin kita ikut menderita selama sekian tahun dalam jembatan, mengikut jembatan itu, atau kita mendapatkan kenikmatan. Tapi apapun dia, tetap kita membangun masa depan bangsa kita. Betul. Nah, kemudian yang terakhir, berbeda politik bukan berarti bermusuh. Ya, itu hanya sebuah taktik, strategi, siasat untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, itulah Tribuner. Kita boleh membuat keputusan, tapi keputusan yang paling tinggi adalah keputusan Tuhan. Itulah yang kesimpulan bisa kita ambil. Terima kasih. Jumpa lagi di VIP Room dengan tokoh yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.